Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tahun 2023 tingkat kabupaten kota. Pada video kali ini kita mendapatkan soal-soal OSN Ekonomi dari teman-teman yang sudah berupa PDF ya, berupa screenshot dari teman-teman. Jadi untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas soal ini, dan kemungkinan soal yang kita bahas juga mungkin sudah juga terbahas di video sebelumnya begitu. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun juga perlu disampaikan jika nanti di dalam pembahasan soal-soal OSN ini ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke soal. Soal pertama, biaya rata-rata sebuah perusahaan yang membuat botol air itu adalah sebesar $3. Sementara itu biaya AVC-nya atau average variable cost-nya adalah senilai $2,5. Kemudian diketahui juga nilai dari fixed cost-nya adalah sebesar 400. Yang ditanya di sini adalah how much bottled water is produced based on this information. Berapa banyak botol yang diproduksi dari informasi ini. Nah, teman-teman semuanya, kita ketahui dulu bahwa dari soal ini kita ketahui bahwa yang pertama nilai AC itu adalah sebesar 3. Kemudian diketahui juga nilai AVC ya. AVC itu nilainya adalah 2,5 dan FC nilainya adalah sebanyak 400. Kemudian yang ditanya adalah berapakah jumlah yang diproduksi atau jumlah Q-nya. Nah, dari soal ini kita bisa sama-sama mengetahui bahwa di mana untuk mencari AC itu rumusnya adalah TC per Q. Berarti AC-nya nilainya tadi 3 sama dengan TC dibagi Q. Berarti nilai TC itu adalah sebanyak Q kali 3 dapat 3Q. Oke. Ini adalah nilai TC. Kemudian kita lanjutkan juga bahwa untuk menghitung Q ya, karena yang ditanya adalah Q, karena di sini ketahui AVC. AVC ini didapatkan dari VC dibagi Q, di mana nilai AVC itu adalah sebanyak 2,5, berarti 2,5 sama dengan VC per Q. Maka nilai VC itu adalah 2,5 Q. 2,5 dikali Q dapat 2,5 Q. Nah, kemudian kita ketahui juga nilai FC adalah sebanyak 400. Nah, maka kita ketahui kalau SC itu adalah jumlah dari FC ditambah dengan VC. Nah, nilai TC adalah sebanyak 3Q. Sama dengan FC-nya adalah 400 ditambah dengan VC 2,5Q. Nah, jadi yang Q kita pindah ruaskan ke samping, berarti 3Q dikurangi 2,5Q dapat 0,5Q sama dengan 400. Maka Q kita dapatkan dari 400 dibagi 0,5. Maka nilainya adalah sebanyak 800. Maka jawaban untuk soal yang pertama ini adalah sebesar 800. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal yang kedua. Which of the following might lead to increase in the equilibrium price of mie bakso and a decrease in the equilibrium
a quantity of mie bakso salt. Jadi di soal yang kedua ini dinyatakan bahwa manakah di bawah ini yang menyebabkan atau menjadi penyebab terjadinya kenaikan harga keseimbangan mie bakso dan turunnya keseimbangan jumlah mie bakso yang dijual. Jadi kita ketahui bahwa di soal yang kedua ini konsepnya dari soal di mana keseimbangan yang terjadi untuk di soal ini, di mana P untuk mie bakso itu mengalami kenaikan, sementara mie bakso itu mengalami penurunan. Jadi apa yang menyebabkan harga keseimbangan mie bakso itu akan naik dan jumlah bakso yang diminta itu akan berkurang. Nah, kita lihat di beberapa option. Yang pertama untuk yang A, kita ketahui bahwa di sini an increase in the price of vegetable a complement to mie bakso. Jadi yang A, di mana harga sayur P sayur untuk bakso itu mengalami kenaikan, maka jumlah bakso ya, tentu akan berkurang. Jadi ketika harga sayur naik yang merupakan di mana sayur tersebut adalah kalau komplement dari mie bakso, maka permintaan bakso itu akan berkurang. Maka kalau kita gambarkan di sini, ini adalah kondisi keseimbangan awal, di mana ini Q, ini P. Katanya di sini adalah jumlah permintaan terhadap bakso itu berkurang. Ini D, ini S. Berarti kurva D akan bergeser ke kiri bawah menjadi D1 misalnya. Maka keseimbangan terbaru terbentuk di mana kita lihat di sini P-nya turun menjadi P1 misalnya, Q-nya turun menjadi Q1. Maka kalau kita lihat di sini bahwa harga barangnya akan berkurang, kemudian Q-nya juga berkurang. Jadi ini bukan kondisi seperti yang tergambar pada soal di atas, di mana harganya naik, jumlahnya berkurang. Ini harga turun, jumlahnya berkurang. Berarti bukan A yang jawabannya. Kita lihat yang B. Yang B, di mana kita ketahui di sini adalah increase the price of mie ayam as substitute for mie bakso. Jadi kenaikan harga mie ayam yang merupakan substitusi dari bakso. Kita ketahui katanya di sini mie ayam mengalami kenaikan. Nah, di mana kita ketahui ketika harga mie ayam naik yang merupakan mie ayam itu adalah barang substitusi dari mie bakso, orang akan beralih karena harga mie ayam mahal, orang akan beralih ke mie bakso. Maka permintaan terhadap mie bakso akan bertambah. Jadi kalau kita gambarkan, maka kita bisa melihat ini P, ini Q, ini pada kondisi keseimbangan awal, ini S, ini D, ini Q, ini P. Nah, katanya di sini jumlah permintaan terhadap bakso bertambah. Jadi kalau permintaan bakso bertambah, berarti kurva demand-nya akan bergeser ke kanan atas atau ke D1. Maka kita dapat keseimbangan yang terbaru di mana harganya naik menjadi P1, jumlah barangnya juga bertambah. Jadi P-nya naik, Q-nya juga ikut bertambah. Jadi ini juga bukan kondisi kondisi seperti yang diminta di dalam soal. Nah, next kita lihat yang C. Untuk yang C, kenaikan the price of beef input into mie bakso. Jadi kenaikan harga daging yang merupakan bahan atau input dari mie bakso. Kita ketahui ketika biaya naik ya, karena kan di sini termasuk biaya untuk membuat bakso ya. Jadi
ketika biaya naik atau BIF itu naik, maka otomatis penawarannya akan berkurang. Jadi kita gambarkan ini S, ini D, ini kondisi keseimbangan awal sebesar P dan Q. Nah, katanya di sini harga BIF yang merupakan bahan baku untuk membuat bakso mengalami kenaikan, berarti kurva S-nya akan bergeser ke kiri atas menjadi S1 misalnya. Nah, maka dapat keseimbangan baru di mana P-nya naik dari P menjadi P1, sementara jumlah barang yang dijual bergeser dari Q menjadi Q1. Maka kalau kita bisa lihat di sini nilai P-nya naik, nilai Q-nya berkurang. Maka inilah yang lebih tepat jawabannya untuk soal yang nomor 2 ini. Kalau yang D, an increase in consumer's income as long as mie bakso is a normal goods. Jadi kalau untuk yang D adalah kenaikan dari pendapatan konsumen. Ketika terjadi kenaikan pendapatan konsumen, maka kurva itu akan bergeser ke kanan atas. Karena dia ini adalah barang normal katanya. Kalau dia barang normal, jawabannya hampir sama dengan B ya. Maka kurvanya akan bergeser dari D menjadi D1. Sehingga harga barang menjadi naik, jumlah barangnya juga bertambah. Jadi yang D seperti itu konsepnya. Kemudian yang E, an increase in consumer's income as long as mie bakso is an inferior goods. Dimana kita ketahui bahwa barang inferior adalah barang yang apabila pendapatan kita bertambah, maka konsumsi terhadap barang tersebut akan berkurang. Jadi dengan demikian kita ketahui jumlah permintaannya akan berkurang. Kalau jumlah permintaan berkurang itu jawabannya sama dengan yang A, di mana kurva D-nya akan bergeser ke kiri bawah. Maka posisi ini kita ketahui di mana P-nya akan turun dari P menjadi P1 dan Q-nya juga akan berkurang menjadi dari Q menjadi Q1. Maka untuk soal yang ini nomor 2 ini jawaban yang lebih cocok adalah yang C. Soal yang ketiga. Diketahui suatu fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 50.000 dikurangi 3P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 20.000 ditambah 5P. Pemerintah menetapkan pajak sebesar 500 per unit. Berdasarkan data tersebut, harga keseimbangan setelah pajak adalah. Nah, jadi untuk soal yang ketiga ini kita ketahui bahwa nilai QD itu sama dengan 50.000 dikurang 3P. Kemudian nilai QS-nya sama dengan min 20.000 dikurang 5P. Kemudian pajaknya adalah sebesar 500 per unit. Nah, karena yang ditanya adalah keseimbangan setelah pajak, di mana keseimbangan setelah pajak itu kita dapatkan di mana QD sama dengan QS aksen. Maka kita dapatkan terlebih dahulu untuk menghitung QS aksen itu kita dapatkan dari QS dikaitkan dengan pajak tadi ya atau teks tadi. Nah, dimana diketahui QS itu sama dengan min 20.000 ditambah 5P. Berarti untuk QS aksennya min 20.000 ditambah 5P dikurangi dengan 500. Jadi QS aksennya kita dapatkan min 20.000 ditambah 5P kurang 5 min 500 dapat min 2.500. Oke. Jadi kita sederhanakan lagi QS aksennya sama dengan ini bisa kita hubungkan. Jadi min 22.500
ditambah 5P. Kita langsung ke dalam fungsi di mana kita ketahui untuk menghitung keseimbangan setelah adanya pajak, kita dapatkan dari QD sama dengan QS aksen, di mana QD-nya adalah sebanyak 50.000 dikurang 3P sama dengan QS aksen, ya, min 22.500 ditambah 5P. Kita pindah ruaskan dengan jenis yang sama. Untuk 20.000 ini 22.500 kita pindahkan ke kiri menjadi positif, maka didapatkan dari sini nilainya 72.500 sama dengan 8P. Maka P kita dapatkan di sini adalah sebanyak 72.500 dibagi dengan 8. Maka nilai P-nya kita dapatkan di sini adalah sebesar 9.062,5. Maka untuk soal yang ketiga ini jawabannya adalah yang B, sebesar 9.062,5. Next, kita lanjutkan soal yang keempat. Di soal yang keempat ini, sebuah perusahaan yang bernama PT Sansmolins, dia memproduksi ya LCD Smart Board ya untuk siswa sekolah dasar. Tahun lalu dia menjual sebanyak 200.000 LCD ya, di mana masing-masing itu dijual dengan harga $10. Perusahaan tersebut memiliki biaya eksplisit itu sebanyak $1.500.000 dan biaya implisitnya itu sebanyak $300.000. Kemudian yang ditanya di sini adalah berapakah laba akuntansi dan laba ekonomi tahun lalu. Nah, dari soal kita ketahui terlebih dahulu di mana nilai Q atau jumlah yang diproduksinya itu adalah sebanyak 200.000 LCD. Kemudian harga per buah LCD tersebut adalah sebanyak $10. Kemudian diketahui juga di sini adalah biaya eksplisit, di mana biaya eksplisitnya itu adalah sebanyak 1.500.000, sedangkan biaya implisit itu sebanyak 300.000. Yang ditanya di sini adalah berapakah laba akuntansi dan laba ekonomi. Nah, kita ketahui terlebih dahulu bahwa untuk menghitung masing-masingnya ini ya, di mana untuk laba akuntansi ini didapatkan dari total penerimaan perusahaan atau TR perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit. Sementara untuk laba ekonomi, jadi TR itu dikurangkan dengan biaya eksplisit dikurangkan dengan biaya implisit. Nah, kita ketahui bahwa untuk menghitung TR ini kita dapatkan dari harga barang dikali dengan jumlah barang. Nah, harga barang kita ketahui tadi adalah sebanyak 10 dikalikan dengan jumlah barangnya itu sebanyak 200.000. Jadi 10 dikali 200.000 itu sebanyak 2 juta. Jadi TR yang didapatkan oleh PT Sansmolins ini adalah sebanyak 2 juta dolar. Kemudian dari soal yang pertama adalah berapakah laba akuntansi. Laba akuntansi kita ketahui didapatkan dari TR dikurangi dengan biaya eksplisit saja. Nah, jadi kita dapatkan nilai TR-nya adalah sebanyak 2 juta dikurangkan dengan 1.500.000. Maka laba akuntansinya adalah sebanyak 500.000. Kemudian untuk laba ekonomi ini kita dapatkan dari TR dikurangi dengan biaya eksplisit dikurangi dengan biaya implisit.
Dimana kita ketahui nilai TR tadi sebanyak 2 juta dikurangkan dengan biaya eksplisit 1.500.000 dikurangi pula dengan biaya implisitnya sebanyak 300.000, maka didapatkanlah laba ekonominya itu sebanyak 200.000. Oke, jadi untuk laba akuntansinya sebanyak 500 dan laba ekonominya adalah sebanyak 200. Maka jawaban untuk soal yang keempat ini adalah yang A. 500.000 ini merupakan laba akuntansi dan yang 200.000 adalah laba ekonomi. Oke, yang terakhir. Oke, soal selanjutnya. Bidang manajemen yang mengatur anggaran dan realisasi keuangan tahunan manajemen adalah A. Pemasaran, B. Produksi, C. Sumber daya manusia, D. Keuangan, E. Sistem informasi. Jadi, karena di soal ini berbicara tentang keuangan, maka jawabannya itu adalah manajemen keuangan. Maka jawabannya untuk soal yang nomor 5 ini adalah yang manajemen keuangan D. Oke, demikian dulu pembahasan soal kita untuk soal-soal OSN ekonomi tahun 2023 tingkat kabupaten kota. Kita sambung lain waktu dan lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.